Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diva Ragisa Putri, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Analisis framing. Apa itu framing? Frame bisa dikatakan sebagai cara bercerita yang menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Framing adalah interaksi media framing dan individual framing. Media framing, konstruksi atau pendefinisian oleh media mengenai realitas atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Media framing mempengaruhi secara sistematik bagaimana khalayak memahami realitas. Individual framing, Edman menyebut individual frame sebagai gagasan-gagasan yang tersimpan dalam pemikiran yang dapat membimbing seseorang dalam proses informasi. Edman menyimpulkan bahwa framing adalah, pertama, memilih sejumlah aspek dalam realitas yang terlihat. Kedua, membuatnya terlihat menonjol di dalam teks komunikasi. Ketiga, sehingga dapat memunculkan definisi masalah, interpretasi penyebab, evaluasi moral, rekomendasi pemecahan masalah. Konsepsi framing. Konsepsi psikologi menekankan bahwa framing lebih menekankan pada bagaimana seorang memproses informasi dalam dirinya atau dengan kata lain, bagaimana individu secara kognitif menafsirkan suatu peristiwa dalam cara pandang tertentu. Konsepsi sosiologis, konstruksi sosial atas realitas. Tipe framing, yaitu ada formal dan topikal. Formal itu episodik dan tematik, topikal umum atau general dan isu. Setiap media memiliki kebijakan redaksional yang menentukan berita macam apa yang ditampilkan kepada publik. Kebijakan berdasar dari ideologi media, jurnalisme damai atau peace jurnalisme, jurnalisme hijau, jurnalisme kuning. Kebijakan berdasarkan kepentingan. Kepentingan dapat dilihat dengan menganalisis pemberitaan media. Pemberitaan media inilah yang mempengaruhi komunikasi politik. Pengemasan berita oleh media dapat mempengaruhi situasi politik, pandangan politik, partisipasi politik, dan sebagainya yang dibahas dalam pendekatan framing. Analisis framing. Teori analisis framing, frame analysis theory, adalah salah satu metode analisis teks yang berada dalam kategori penelitian konstruksionis. Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi hasil dari konstruksi. Di dalam proses perseleksian realitas yang akan diberitakan oleh media, terdapat cara pandang atau perspektif yang mempengaruhinya. Perspektif tersebut kemudian yang mempengaruhi sebuah media dalam menentukan fakta yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan atau dihilangkan, dan akan dibawa kemana berita tersebut. Contoh, framing manakah apa yang Anda pilih? 500 warga Makassar terjangkit virus Ebola. Pengobatan A berpeluang selamatkan 200 jiwa. Yang termasuk positif framing, pengobatan B berpeluang selamatkan 300 jiwa yang termasuk negatif framing. Jadi, framing pada dasarnya bertujuan menonjolkan beberapa aspek dari berbagai sumber dan menghilangkan sebagian lainnya. Analisis naratif. Narasi adalah bentuk teks yang paling tua dan paling dikenal karena sesuai dengan pengalaman manusia. Asal kata nare atau Latin yang artinya membuat tahu. Narasi, upaya untuk memberitahu sesuatu atau peristiwa. Karakteristik narasi, yang pertama rangkaian peristiwa, kedua ada urutan atau sebab akibat sesuai logika tertentu, ketiga seleksi dan penekanan bagian tertentu dari peristiwa. Penelitian naratif. Latar belakang, manusia adalah makhluk story. Tujuan, memahami kehidupan manusia yang penuh dengan cerita secara holistik dan detail. Definisi, studi tentang cerita guna memahami identitas dan pandangan seseorang, mengacu pada cerita-cerita yang didengarkan atau dituturkan dalam aktivitas keseharian. Fokusnya pada gambaran mikroanalitik atau cerita individu. Analisis naratif, paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita, seperti biografi, autobiografi, life histories, komunal folklore. Model analisis naratif. Model Zvetan-Todorov. Narasi, cerita yang mempunyai urutan kronologis, motif dan plot dan hubungan sebab akibat suatu peristiwa. Punya struktur tertentu, susunan atau struktur narasi atau cerita.
Pertama, kondisi keseimbangan, kondisi kesadaran terjadinya gangguan, kondisi adanya gangguan, kondisi pemulihan menuju keseimbangan, kondisi keteraturan kembali. Manfaat analisis naratif membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat. Yang kedua, memahami dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu, membantu mengetahui kekuatan yang dominan di masyarakat. Yang ketiga, menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dan laten dari suatu teks media. Yang terakhir, merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi. Karakteristik penelitian naratif. Yang pertama, pengalaman individu, kronologi pengalaman, pengumpulan cerita, restoring, coding tema, konteks atau latar, kolaborasi. Langkah-langkah studi naratif. Yang pertama, identifikasi masalah dan pertanyaan studi naratif, pilihan informan yang punya cerita atau pengalaman hidup, kumpulkan informasi tentang konteks cerita, analisis cerita informal atau waktu, tempat, plot, dan adegan, dan history. Analisis semiotika. Pengertian. Semiotika adalah sebuah disiplin ilmu dan metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Pakar semiotika. Membicarakan semiotika tidak akan lepas dari tokoh yang cukup berpengaruh terhadap kemunculan dan perkembangan ilmu ini, yaitu Ferdinand de Saussure. Saussure merupakan ahli linguistik. Menurutnya, bahasa dipelajari sebagai sistem tanda. Peirce menyebut teorinya sebagai semiotika. Saussure menyebutnya semiologi. Menurut Saussure, tanda merupakan gabungan antara penanda dan petanda. Penanda signifian adalah citra akustis, sedangkan penanda signifi adalah konsep. 3 prinsip dasar semiotika yang diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure. Yang pertama, language dan parol. Language adalah sistem kode yang diketahui oleh semua anggota masyarakat pemakai bahasa, seolah-olah kode-kode tersebut telah disepakati bersama di masa lalu di antara pemakai bahasa. Language lebih bersifat abstrak. Sedangkan parol adalah penggunaan bahasa secara individual. Secara implisit dapat dipahami bahwa language dan parol beroposisi tetapi sekaligus juga saling bergantung. Contoh, misalkan seorang menerangkan sebuah kata dalam bahasa Hindi, bahwa seseorang tidak tahu bahasa Hindi. Bahasa Hindi sebagai language atau struktur besar tetap utuh. Ada yang mengetahuinya atau tidak. Namun, seseorang dari contoh kita harus bergantung pada bahasa Hindi sebagai bahasa untuk dapat menggunakannya atau parol. Petanda dan penanda. Yang pertama, makna muncul ketika ada hubungan yang bersifat asosiatif antara yang ditandai signified dan penanda signifier. Relasi yang tidak terpisahkan seperti dua sisi pada koin antara makna atau yang ditandai dengan cita suara atau penanda. Contoh, ketika orang menyebut kata anjing signifier dengan nada pengumpat, maka hal tersebut merupakan tanda kesialan signified. Kajian bahasa secara sinkronik dan diakronik. Setelah asinkronistis melihat bahwa bahasa dapat dipelajari dari waktu ke waktu atau pada waktu tertentu. Telaah diakronistis berkaitan dengan kajian bahasa pada kurun waktu tertentu. Contoh diakronik adalah perkembangan politik etis tahun 1909 sampai 1916 dan perkembangan kerajaan Mataram kuno. Sedangkan contoh sinkronik adalah pemupukan buruh tani di Yogyakarta pada tahun 1982 dan pemberontakan petani Banten 1888. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.